Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya Ibu Dewi ya. Apa kabar Bu di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya apa ya, rencana kerja dari Bu Dewi ini banyak sekali nih, apalagi terkait dengan Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Luar biasa buat Bu Dewi, semoga sehat selalu ya Bu ya. Ya, amin, Baik, amin. baik Wani, mungkin kita mulai aja ya perbincangan kita dengan tema Development Entrepreneurship in University bersama narasumber kita yaitu Ibu Associate Profesor Dewi Andriani SEMM. Untuk pertanyaannya, serahkan kepada rekan Wani yang berada di TM Face Live Malaysia. Assalamualaikum Prof. Dewi Andriani. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Wani daripada TMPS Live ingin bertanyakan soalan kepada Prof. Iaitu bagaimanakah peran perguruan tinggi dalam memajukan entrepreneur di UMSU? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu apa sih sebenarnya Puskidi UMSU itu ya. Jadi Puskidi UMSU itu adalah Pusat Wirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di Puskidi UMSU ini kita melayani layanan inkubasi, bisnis dan kewirausahaan tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi alumni, bagi dosen, bagi masyarakat. Jadi di sini kami melaksanakan pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan kegiatan inkubasi bisnis dan kewirausahaan. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi tugas kami ya. Kalau berkaitan dengan pertanyaan Mbak apa tadi? Wani. Mbak Wani, bagaimana peran perguruan tinggi dalam memajukan entrepreneur di UMSU? Wah, ini pertanyaan yang cukup bagus dan sangat luar biasa ya. Di sini perguruan tinggi itu dalam memajukan entrepreneur di UMSU ya, ini bisa kita lihat dari dukungan dari pihak pimpinan tertinggi kami di UMSU yang apapun kegiatan kami yang berkenaan dengan entrepreneur itu sangat didukung, baik pendanaannya, kemudian dukungan lainnya itu sangat mendukung. Kemudian yang kedua, kita juga di sini ada namanya kurikulum entrepreneur. Jadi untuk setiap fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini ada mata kuliah wajibnya, mata kuliah kewirausahaan. Kemudian ada juga itu nanti kita setelah mereka lulus kewirausahaan ada namanya untuk pendamping ijazah itu ada uji kompetensi kewirausahaan. Jadi ini cukup sangat mendukung. Kemudian juga peran perguruan tinggi ini ya, kita ini sekarang boleh berbangga. Kita lagi membangun galeri kewirausahaan, workshop kewirausahaan untuk entrepreneur muda yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Mbak. Luar biasa. Iya, banyak ya. Iya. Jadi memang lagi dibangun sebuah galerinya itu Wani. Nanti di sana nanti dikumpulkan tempat untuk wirausaha para entrepreneur khususnya di UMSU ya Bu ya. Iya, benar sekali. Mantap. Kita juga membina yang istilahnya tenan dari luar, tenan in outwall namanya. Jadi kita di sini bermitra dengan apa namanya ya, kalau di sini namanya pemerintahan daerah lah ya. Di situ nanti kita bermitra dengan mereka, kita membangun jejaring dengan mereka untuk memajukan entrepreneur muda yang ada di UMSU. Demikian Mbak. Menarik ya Bes, sebab ada macam kurikulum entrepreneur yang macam tadi Prof. Dewi sebutkan tadi. Okey, apa saja yang menjadi tantangan dalam merekrut calon pengusaha ataupun entrepreneur dalam lingkungan kampus? Okey, kalau kita mau jujur ya Mbak, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa ini sangat cukup berpotensi dalam bidang kewirausahaan. Cuman kadang-kadang mereka masih ada apa ya namanya ya, terpaku pada tugas-tugas kuliah ini, masih takut sama dosennya. Yang penting ini tugas dulu nih. Kadang-kadang kita
mereka agak bimbang nih mau ngikutin yang mana. Jadi ini tantangan yang kami hadapi sebenarnya. Kadang-kadang mereka sudah terfokus, tetapi karena ingin mengerjakan tugas-tugas kuliah, jadi kadang-kadang agak ditinggalkan nih sama mereka seperti itu. Gitu. Ya. Itu tantangan kami. Betul, tantangannya. Oke, yang seterusnya strategi apa yang sudah dilakukan untuk mengajak mahasiswa agar mengembangkan lagi usaha mereka dalam entrepreneur? Oke, jadi di sini strateginya kami banyak melakukan ya, kita mengadakan pendekatan langsung kepada mahasiswa dalam bentuk sosialisasi kewirausahaan dan pendampingan secara terstruktur. Kemudian kita mengadakan lomba-lomba nih, ajang kreativitas, baik di tingkat internal maupun kita mengikutinya di tingkat eksternal yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi. Kemudian kita juga mengikuti memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang kadang-kadang mereka itu masih awam dalam bisnis. Kita berikan pendampingan juga. Misalnya kita berikan pelatihan. Jadi kadang-kadang kalau yang kami lihat di tenan-tenan kami ini, di entrepreneur muda mahasiswa UMSU ini agak mungkin yang terkendala itu di keuangan. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita event, itu kita 50% itu kita bantu untuk pendampingan di manajemen keuangannya. Wah, 50% ya dibantu ya manajemennya. 50% banyak itu Wani. Langsung pengen buka usaha. Kendalanya mereka kadang-kadang seperti itu untuk manajemen keuangan mereka mungkin agak apalagi kalau tenan kita itu yang dari fakultas teknik misalnya, mereka itu membuat tapi untuk manajemen keuangan agak kurang kita bantu. Mantap ya. Wah. Oke. Menarik. Dan soalannya seterusnya, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Puskibee dalam membina mahasiswa? Oke, jadi kita setiap bulannya itu kita udah punya program kerja untuk tetap memberikan pelatihan kepada adik-adik mahasiswa yang mempunyai usaha ataupun yang memang ingin berusaha. Itu jadi kita bedakan nih, mana yang memang dia sudah punya usaha, mana yang mereka yang ingin baru membuka usaha. Kemudian pelatihan-pelatihan seperti manajemen keuangan, kemudian kita ikutkan dalam dari pemerintah daerah mengikut sertakan UKM mereka kita lembur, mereka kita ikutkan untuk mengikuti pelatihan di luar juga. Jadi tidak hanya pelatihan di internal UMSU, tapi juga kita ikutkan untuk workshop yang ada di luar UMSU. Seperti itu. Ya baik, luar biasa ya Wani. Nah perlu diketahui juga Wani bahwa UMSU FM bersama dengan Puskibee UMSU ini juga menggelar talk show, semacam talk show maju berwirausaha bersama Puskibee UMSU. Tadi siang kita udah gelar itu bersama Bu Yayu. Jadi bagaimana memotivasi para mahasiswa, anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur. Waduh. Nah, mungkin Bes ingin bertanya nih kepada Bu Dewi ini ya selaku ketua dari Puskibee UMSU. Sejauh ini sebagai ketua Puskibee UMSU, apa sih Bu hal yang mungkin yang paling sering dihadapi ketika menghadapi para mahasiswa-mahasiswi UMSU khususnya yang ibaratnya pengen berusaha gitu, berinovasi. Apa sih kesulitannya sejauh ini? Jadi kalau pada kita sebenarnya punya serangkaian program ya. Program itu memang bukan dari kita tapi dari kementerian. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sini di awal itu nanti ada namanya workshop kewirausahaan. Di sini kita kewirausahaan. Jadi di sini kita mencari istilahnya bibit-bibit adik-adik kita yang memang mau berwirausaha. Kemudian dari workshop itu kita akan mengirimkan proposal untuk hibah pendanaan. Hibah pendanaan.
Iya, ini yang sangat menarik bagi adik-adik itu karena mereka nanti usahanya itu akan didanai dari kementerian. Kemudian setelah nanti itu didanai, itulah kita tetap adakan monitoring dan evaluasi sampai nanti akhirnya mereka itu mengikuti yang namanya kegiatan Expo Kewirausahaan Mahasiswa untuk seluruh Indonesia. Jadi itu nanti kegiatan ini banyak sekali perlombaan-perlombaan yang kita juga sangat menghadapi persaingan yang cukup ketat dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa khususnya. Tapi alhamdulillah tahun lalu kita menembus itu. Wah, 2 tahun lalu kita memenangkan ajang nasional untuk kegiatan berwirausahaan mahasiswa Indonesia. Mantap, luar biasa, alhamdulillah. Nah, terkait dengan usaha ini kan, berarti kan di UMSU sendiri punya pusatnya tersendiri kan, di mana Puskibi ini yang bagaimana melihat potensi dari mahasiswa-mahasiswa itu dibina ketika mahasiswa, bahkan nanti ketika dia sudah lulus pun nanti dia sudah tetap bisa mengembangkan usahanya itu ya Bu ya. Iya, ada memang mahasiswa kita, kebetulan itu namanya si Rizky dari Fakultas Teknik dulu, dia itu memenangkan hibah, dia membuat awalnya itu dari kolam lele, kemudian dari kolam lele, kemudian dia membuat pakan ternak sendiri, dan ini kita ikutkan hibah itu luar biasa, ada menang hibah sekitar hampir 400 juta, dan sekarang dia tetap berjalan menjadi pengusaha. Luar biasa. Jadi jadi adik-adik kita yang lain. Dia bukan terhenti di situ saja lah ya, Prof. Memang akan sampai hingga dia orang habis kuliah. Iya, dia akhirnya membuat perusahaan sendiri dan kabarnya dia juga sudah merekrut teman-temannya untuk bekerja dengan beliau. Itulah memang tujuan kita kan, untuk mengatasi pengangguran. Memang bagus ya. Nah, mungkin Bu Dewi terkait itu kan bukan hanya Rizky saja kan, tapi banyak hal lagi. Kalau yang paling terbaru ini inovasi dari mahasiswa itu apa ya Bu? Kalau boleh tahu? Kemarin kita mengikuti ajang di Bank Indonesia ya, dari Bank Indonesia. Itu kebetulan kita ada menang juara harapan. Produknya itu adalah Numan Food, itu untuk makanan kambing. Makanan kambing itu produksi dari anak-anak pertanian. Mereka menjadi juara kegiatan itu. Kemudian kemarin yang ada di ajang nasional di Universitas Brawijaya Malang, ada juga adik-adik mahasiswa kita itu membuat skincare dari pepaya. Mereka itu juga menjadi juara. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi dari adik-adik ini yang akhirnya itu menjadi dikomersilkan. Jadi tidak hanya sebatas ajang untuk mengikuti perlombaan saja. Demikian. Oke, Prof. Saya ada soalan. Dalam lingkungan umur berapa ya untuk menceburi dalam keusahawanan di UMSU ini? Mereka ada yang dari mahasiswa baru dari semester 2 sudah ada ya, jadi itu tersebar ya, tapi kebanyakan itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang semester 5 yang banyak menjadi tenanan kita, karena mungkin mereka di saat semester awal itu masih baru beradaptasi ya. Setelah melihat abang-abangnya, kakak-kakaknya itu berhasil, jadi menjadi termotivasi. Jadi banyak anak semester 1 sampai 7. Iya, luar biasa. Bes melihat di belakang Bu Dewi itu ada foto bersama mahasiswa gitu kan. Mungkin boleh sedikit Bu, mungkin apa yang pengalaman yang paling berkesan mungkin ketika membimbing mahasiswa ini ketika mengikuti ajang perlombaan, apa yang mungkin yang paling berkesan sampai saat ini di mata seorang Bu Dewi ini? Kadang-kadang memang kami ini dalam mendampingi adik-adik mahasiswa itu ada juga kesal gitu kadang-kadang, karena kadang-kadang ada juga yang tidak disiplin ya, tapi tetap kita rangkul mereka seperti apa diri, kita nasihati. Ini memang mungkin sesuatu yang mereka harus jalankan. Akhirnya ya mereka juga apalagi pada saat mereka menjadi juara, luar biasa.
Jadi Ibu Dewi dengan yang lain cerewet-cerewet ini pada akhirnya bisa menjadi mereka menjadi berhasil. Itu jadi lembaga sendiri buat kami. Jadi amal jariah ya kan. Amin. Luar biasa. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, Wani? Pertanyaan yang lain. Saya ada di Google ni. Lepas saya nampak sedikit unsur hibah program KMMI 2021. Iaitu mengenai apa ya, Prof? Boleh tak? Itu adalah kita diberi kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat suatu course pelatihan-pelatihan yang memang sebenarnya course ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri yang sangat berbeda yang kita dapati dari pelajaran yang selama ini kita belajar. Jadi di sini kita membuat course ya. Kemarin itu kami menggunakan hibah sebanyak 520 juta rupiah ya itu untuk mengadakan course itu. Kebetulan yang kemarin itu course yang kami lakukan itu banyak mengarah ke dunia industri untuk fakultas teknik dan juga fakultas ekonomi dan bisnis untuk materi accounting yang memang dibutuhkan oleh dunia industri. Itu dia. Kalau itu yang terbaru dapat hibah. Kalau sejauh ini minat dari para mahasiswa itu seperti apa, Bu, untuk ikut berwirausaha ini? Kalau kita lihat semakin tahun itu trennya semakin meningkat, cukup meningkat. Pas pada kita buka pertama kali itu di tahun 2016, waduh kami besar sekali nih mencari mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan wirausaha. Tapi kalau sekarang alhamdulillah mereka yang mendaftar sendiri cukup sedikit dengan membawa temannya masing-masing. Alhamdulillah. tinggal ibu aja, tinggal ibu yang melihat ya potensi-potensi mana nih yang memang wirausaha benar gitu ya, Bu ya. Tapi tetap kadang-kadang kalau kita ikutkan ke dalam kompetisi nasional itu kan ada pembatasan kuotanya. Ini kita adakan seleksi sendiri di internal. Oh gitu, luar biasa. Karena nggak bisa tetap kita kirim seluruhnya. Saya ada soalan tadi, Prof. Kebanyakan pelajar ni semua menjual barangan yang macam mana? Kebanyakan. Itu sangat beraneka ragam ya. Dari industri kreatif kemarin itu kebetulan ada pemenang untuk tingkat nasional itu dia membuat karena COVID dia membuat gantungan jilbab gantungan masker gantungan masker dengan inovasi-inovasi yang lainnya. Kemudian juga ada yang tadi saya katakan dia membuat masker dari pepaya. Kemudian juga ada lagi dia membuat produk lokal Bingka Ambon tapi yang lama ini kan kita mengenal Bingka Ambon itu yang besar ya. Ini dia buat kecil itu sangat menarik untuk gampang dibawa kemana-mana. Jadi sangat beraneka ragam. Jadi tidak terfokus hanya kepada makanan dan minuman saja, tetapi industri kreatif lainnya dan juga industri pertanian seperti tadi pupuk ya, pupuk kemudian juga makanan untuk hewan ternak seperti itu. Berarti nanti Wani kalau datang ke UMSU nanti bisa mencicipi itu Bika Ambon yang kekinian. Bika Ambon itu kayak makanan kayak kue khas kota Medan gitu. Jadi dia kalau Ambon itu ada salah satu daerah di Indonesia, tapi yang ada Bika Ambon ini di Medan gitu. Saya ke Medan lah untuk rasa. Main-main ya. Kapan main-main Wani ke Medan? Ditunggu. Jika ada masalah ataupun beri peluang lah untuk saya. Amin. Baik, mungkin sedikit Bu terkait dengan galeri itu. Nanti ke depannya galeri itu akan diterapkan ataupun konsepnya seperti apa nih ke depannya nanti? Galeri itu nanti itu menjadi pusat kegiatan kewirausahaan mahasiswa kita yang ada di UMSU, di mana nanti untuk setiap produk mereka itu akan kita pajang di situ. Jadi juga akan menjadi pusat kalau di Malaysia oleh-oleh lah kita buat di sini. Cenderamata
cedera mata. Jadi nanti itu semua kegiatan inkubator dan kegiatan wirausaha itu akan berpusat di situ, itu akan menjadi bengkel kita. Dan nanti di galeri itu juga tenan-tenan involved kita akan langsung berproduksi di situ. Oh, produksinya nanti di sana juga. Oh, di galeri. Ada ruangannya. Akan dibuat seperti itu konsepnya. Luar biasa. Wah, itu dia ya sedikit ya, masih sedikit nih Wani terkait dengan tema kita Development Entrepreneurship in University bersama Ketua Pusat Kewirausahaan Inovasi dan Inkubator Bisnis atau lebih dikenal dengan Puskibi UMSU, yaitu bersama ketuanya langsung yaitu Ibu Asosiat Profesor Dewi Andriani SEMM. Mungkin kita break dulu ya Wani, ya Bu Dewi ya. Biar lebih santai lagi buat teman anak muda yang berada di Medan dan juga buat teman mahasiswa yang berada di TM Face Live, pastikan tetap stay tune terus bersama Bes Nugra dan rekan Bes dari TM Face Live. Ada Wani di sana dalam program Maya Kabar. Satu single dari Malaysia, Insomniac. Ini dia Reminiscensi. Zaman makin susah, kalau hanya mengharapkan gaji kantor, bisa hancur ini. Masa sih bisa hancur? Makanya, kamu harus ada usaha sampingan dong. Bingung mau memulai bisnis dari mana? Belum ada pengetahuan seputar wirausaha? Gabung dan simak acara Maju Berwirausaha bersama Puskibi UMSU setiap hari Jumat, minggu ketiga, pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di UMSU FM. Kamu akan mendapatkan informasi bagaimana memulai usaha dan bagaimana cara memilih usaha apa yang cocok buat kamu, serta tips-tips menjaga usaha agar tetap eksis. Ingat ya, kamu juga bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang wirausaha melalui line telepon di 061-6617640 atau line WA di 0852 22022 916 atau di medsos UMSU _M Radio _Medan. Bersama Puskibi dan UMSU FM, mari berwirausaha. Maya Kabah, program siaran bersama antar bangsa bersama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia. Acara ini memberikan banyak informasi yang sangat penting bagi dunia pendidikan dan kebudayaan Melayu dengan menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan dan budayawan antar dua bangsa. Maya Kabah digelar setiap hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 17 waktu Perak Malaysia. Jangan lewatkan siaran bersama antar bangsa Maya Kabah. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Pendidikan Sultan Idris Perak Malaysia, media partner 91,6 UMSU Radio FM dan TM Face Live. This is UMSU FM. Baik, masih di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda, masih bersama Bes Nugra dalam program Maya Kabar bersama rekan Bes Wani di TM Face Live. Tadi kita lihat di live Facebook kita udah banyak yang komen, ada Wulan Nasution, Ibu Dewi katanya, terus ada Sri Ratna Mutia, keren Bu. Aduh, mantap. Ini kayaknya Bu Dewi ini favoritnya mahasiswa juga nih ya. Wah, mantap sekali. Mungkin dilanjut lagi pertanyaan kita, Bes, akan kepada rekan Wani dari TM Face Live. Ya, Prof. Dewi, kita akan lanjutkan ke soal lain, iaitu prestasi apa yang sudah dicapai oleh Puskibi UMSU setakat ini. Sampai saat ini kalau kita jabarkan itu cukup panjang ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap akan jelaskan memang karena ini memang harus diekspos prestasi adik-adik mahasiswa kita ini. Kita itu pernah menjuarai The Best Solution Foundation and Top 10 Best Constellation Team pada ajang Youth Entrepreneurship Symposium di National University of Singapore. Itu ada adik kita namanya Ahmad Noval Pasaribu ya. Itu jadi perlombaan untuk membuat business plan yang kita ikuti ajangnya di Singapura pada tahun 2018. Kemudian ada juga adik kita ada namanya Erik Santosa, dia sebagai finalis Global Entrepreneur Week yang diselenggarakan oleh Sudut Internasional di Malaysia. Jadi mereka cukup berprestasi di ajang
internasional. Kemudian juga Puskibi UMSU ini pernah memenangkan hibah program belajar bekerja terpadu dari Kemendikbudristek. Jadi kita didanai pada saat itu kita merekrut adik-adik kita untuk bekerja sambil belajar. Jadi mereka kita megangkan ke industri-industri yang ada di Kota Medan. Pada saat itu kita ada 15 orang mahasiswa, jadi kita sebar. Dananya itu kita dapatkan hibah dari Kemendikbudristek. Itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Mereka menerima bekerja, kemudian juga tetap menerima honor seperti pekerja-pekerja lainnya. Itu program yang cukup membanggakan juga buat kami. Kemudian di tahun yang sama juga kita itu ada menerima hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia dalam ajang gerakan mahasiswa pengusaha. Kebetulan mahasiswa UMSU ada dapat sekitar 10 orang. Itu menjadi jumlah yang besar untuk di Sumatera Utara. Jadi banyak sekali memang ajang-ajang yang kita dapatkan dari semenjak kita berdiri. Kemudian kalau yang setiap tahunnya itu memang kita langganan untuk memenangkan hibah-hibah dari kementerian. Ada 4 kelompok mahasiswa kita menang hibah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia itu di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 meningkat jumlahnya menjadi 6 kelompok. Dan itu kita jadi nomor 1 tuh di untuk tingkat nasional jumlah kelompok yang mendapatkan hibah terbesar ya. Kemudian juga kita juga pernah memenangkan kompetisi festival syariah dari Bank Indonesia. Ada tenan kita dari Fakultas Agama Islam. Itu dia membuat baju-baju syar'i. Jadi kebetulan dia juara pada ajang itu. Kalau kita lihat ini prestasi Puskibi memang cukup sudah banyak ya, sudah cukup luar biasa. Di tahun 2022 ini yang terbaru kita memenangkan hibah untuk calon pengusaha pemula berbasis teknologi. Itu produknya AC Double Function. Jadi itu untuk untuk produk-produk dari Fakultas Teknik kita memenangkan hibah sebesar Rp249.550.000 itu yang terakhir tahun 2022. Luar biasa ya, Bes. Dananya nggak sedikit juga Wani ya, luar biasa besar itu. Betul, sampai internasional daripada Singapura, Malaysia. Dan satu lagi mungkin yang saya terlupa, kita kemarin itu ada mendapat dana hibah juga dari Kemendikbudristek sebesar 200 juta rupiah. Itu pengalaman saya, Pak. Saya mengikuti studi banding untuk melihat inkubator yang ada di Jepang. Itu luar biasa pengalaman. Inkubator bisnis yang ada di Jepang gitu ya Bu ya? Ya, kita ikut studi banding ke sana. Hibah dari pemerintah. Ibu mamanya capaian posisi. Ini kami sedang untuk tahun 2022 ini kita sedang mempersiapkan rangkaian ajang juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari workshop sampai nanti kita ajang Expo Mahasiswa Indonesia. Itu yang paling bergengsi yang mungkin untuk Puskibi ya, mengantarkan adik-adik ini bisa membuat produknya, kemudian bisa memamerkannya mengikuti bazar yang akan diadakan oleh kementerian. Biasa itu nanti di akhir tahun. Kita sudah mempersiapkan dari sekarang. Insya Allah semangat. Memang luar biasa ya, sebab macam-macam. Yang seterusnya Prof, apakah target Puskibi untuk selanjutnya, untuk yang seterusnya? Target kami ini memang setiap tahunnya kami ingin tetap menambah jumlah mahasiswa berwirausaha yang ada di UMSU agar mereka nantinya setelah tamat dari UMSU ini tidak melulu mencari pekerjaan, tapi bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan buat dirinya dan juga minimal buat teman-temannya dan keluarganya. Itu harapan kami. Kemudian juga nanti kita akan
mungkin menambah kemitraan, karena bagaimanapun dalam kita menjalankan suatu usaha, kemitraan itu adalah suatu hal yang sangat penting yang harus memang kita laksanakan. Itu dia target untuk selanjutnya. Kemudian juga kita nanti akan tetap menambah event-event untuk ajang kreativitas mahasiswa, karena memang sebenarnya dari ajang-ajang kreativitas mahasiswa inilah bibit-bibit kewirausahaan itu muncul dari diri mereka. Itu mungkin harapan kita, target positif untuk selanjutnya. Iya. Oke, seterusnya kegiatan apa saja yang dilakukan Puskimi dalam membina mahasiswa? Kalau itu memang sudah menjadi program kerja kita ya Bu ya, bahwasanya kita mulai ini dari bulan Januari ini, kita nanti akan mengadakan UMSU ya, khususnya UMSU akan mengadakan event yang mana dalam event itu akan memperlombakan satu kegiatan bisnis plan internasional. Jadi nanti kita di sini pesertanya tidak hanya dari UMSU atau dari Sumatera Utara atau dari Indonesia saja, tapi kita juga akan merekrut peserta dari luar seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam dan lain sebagainya. Itu untuk yang di bulan Januari ini. Untuk bulan-bulan selanjutnya, kegiatan kita ya tetap pembinaan dan pendampingan kepada adik-adik mahasiswa yang memang sudah punya usaha dan yang memang ingin menjalankan satu usaha seperti itu. Mungkin ya sedikit Bu terkait dengan Puskimi UMSU ini kan di tengah pandemi itu, pembinaan kepada mahasiswa itu seperti apa Bu ketika masa-masa pandemi ini? Iya. Masa pandemi itu yang di tahun 2021 atau di 2022 ya Pak? 2020. Kalau 2020 memang kita akui kita memang tetap melakukan pembinaan kepada adik-adik mahasiswa itu secara daring. Tetap pelatihannya juga secara daring, membantu mereka untuk menjual produk-produk yang di media sosial. Tapi tetap ada tetap agak berkurang lah ya. Cuman di tahun 2021 kita sudah mulai melakukannya secara offline, tapi kita tetap membaginya itu dalam jumlah yang kita adakan menjadi beberapa kelompok. Kalau biasanya kan pandemi kita buat pelatihan itu bisa kita sekali 40 orang, tapi ini tidak. Kita tetap melakukannya 10 orang, tapi tetap tatap muka atau offline melakukan pelatihan. Seperti itu. Baik. Ternyata di masa pandemi tetap bergerak juga ya Bu Dewi dan kawan-kawan, luar biasa sekali Bu. Tetap semangat ya. Oke, buat Wani ada pertanyaan lagi mungkin kira-kira? Pertanyaan saya ialah untuk tahun ini apakah target Puskimi? Target Puskimi sebelum ini kan ada menangi yang Best Singapore dan yang finalis International Malaysia. Apa yang harapan pada Puskimi yang nak sangat untuk menang? Nak menang yang selain pada tetap target kita Bu untuk ajang nasional itu yang dari Kementerian untuk Expo Mahasiswa, karena memang ini adalah ajang yang sangat bergengsi bagi wirausaha muda yang seluruh kampus yang ada di Indonesia. Jadi semakin banyak kita membina adik-adik ini, semakin banyak kita bisa mengirimkan proposal, semakin banyak juga kemungkinan kita menang, adik-adik ini menerima hibah, kan semakin banyak juga produk-produk yang beraneka ragam yang bisa dibuat mereka, yang dipamerkan, yang akhirnya ini bisa nanti dikomersialisasikan buat mereka. Jadi mereka tidak hanya berhenti sampai di ajang perlombaan saja, tetapi tetap ini menjadi ladang usaha buat mereka. Jadi mereka di sini setelah dari UMSU ini memang sudah menjadi seorang pengusaha muda. Seperti itu target kami. Kalau untuk Puskimi sendiri, timnya itu apakah ada terbagi-bagi menjadi divisi atau gimana Bu kira-kira kalau boleh tahu? Kita kebetulan kita di sini ada 7 personil. 7 personil itu yang terdiri dari berbagai fakultas yang ada di UMSU. Jadi tidak
dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja. Kebetulan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Yulina tadi yang tadi pagi Pak, beliau dari Fakultas Keguruan, kemudian ada namanya Ibu Bismala itu dari Fakultas Teknik, ada Ibu Susta dari Fakultas Pertanian, kemudian ada Ibu Rika dari akuntansi. Jadi semua berbagai ilmu itu tergabung di FUSKIBI ini. Jadi artinya nanti setiap skill yang dipunyai oleh anggota FUSKIBI dapat memecahkan masalah adik-adik mahasiswa yang berwirausaha ini di bidangnya masing-masing. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita terdiri dari berbagai personil yang ada di fakultas yang ada di UNSU. Jadi selain dosen tetap di Fakultas Ekonomi, juga di FUSKIBI juga, waduh kayaknya luar biasa waktu yang diluangkan Bu Dewi ya untuk mahasiswa-mahasiswi UMSU ini, luar biasa. Baik, mungkin sedikit lagi Bu terkait dengan FUSKIBI UMSU ini. Kalau boleh tahu nih, sejarah misalnya dari awal FUSKIBI itu hingga sampai saat ini yang Ibu sampaikan tadi kan, dulu cari mahasiswa, sekarang mahasiswa yang pengen berwirausaha. Mungkin boleh sharing-sharing Bu pengalamannya gimana? Jadi kalau kita awal berdirinya FUSKIBI UMSU ini di tahun 2016, kebetulan namanya itu belum FUSKIBI karena belum ada inkubator, namanya itu kewirausahaan mahasiswa. Jadi di sini memang pada saat itu kewirausahaan ini kan masih sesuatu yang apa ya namanya ya, belum dirilik ya, karena bukan barang yang seksi. Tapi artinya pada saat itu pun universitas belum memberikan mata kuliah wajib kewirausahaan bagi seluruh fakultas yang ada di UNSU. Jadi kebetulan memang ini belum belum gaungnya itu belum begitu besar. Kami pun sekali itu bingung ini kegiatan ini apa. Ternyata pada saat kita browsing wah itu kegiatan itu di kementerian cukup banyak dan cukup luar biasa. Potensinya ya. Yang banyak yang memang memberikan hibah-hibah kepada pegiat-pegiat kewirausahaan. Jadi disitulah kami mulai merancang bagaimana kita merekrut adik-adik ini agar mereka bisa memang cinta kewirausahaan. Bagaimana membuka wawasan mereka bahwasannya kewirausahaan ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Jadi bukan membosankan. Apalagi pada saat mereka menang mendapatkan dana hibah. Kan dana hibah itu Pak tidak dikembalikan, ya kan? Tapi kan memang jadi penanggung jawab. Iya. Seperti itu. Jadi kita juga di sini berkoordinasi dengan namanya RSCC fakultas, karena memang dari situ ada bibit-bibit dari program kreativitas mahasiswa yang berada di bidang kewirausahaan. Jadi seperti itu. Itulah ya sejarah singkat kami sampai kami bisa memenangkan beberapa hibah yang itu bisa menjadi modal kita untuk menggerakkan adik-adik mahasiswa ini agar cinta kewirausahaan. Dan sekarang ini ya dengan berbagai fakultas yang tadinya kami itu hanya mendapatkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pak. Tapi di luar itu dari Fakultas Agama Islam, dari Fakultas Teknik, Pertanian itu luar biasa mereka. Seperti itu. Kami sampai seperti ini. Jadi dengan adanya mata kuliah wajib terkait dengan wirausaha itu mendongkrak para mahasiswa bukan hanya fakultas ekonomi saja ya Bu ya, tapi semua fakultas itu mempunyai andil masing-masing. Kedokteran juga. Baik. Kedokteran juga ya. Baik, Bu Dewi dan juga Wani, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, Development Entrepreneurship in University, dan waduh, waktunya tinggal sedikit lagi, nggak kerasa selalu ya. Mungkin terakhir Bu, closing statement terkait dengan tema kita di sore hari ini, yaitu Development Entrepreneurship in University. Silakan. Oke, closing statementnya bahwasannya kita program pengembangan kewirausahaan ini memang harus dilaksanakan di setiap, maunya dilaksanakan setiap perguruan tinggi. Karena ini kan
pada dasarnya tidak membantu perguruan tinggi itu sendiri, tapi ini juga akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Kalau mereka ada juga perusahaan, kemudian mereka berhasil, artinya di sini kan mereka juga bisa membantu teman-temannya atau keluarganya untuk membuka lapangan kerja dan efeknya apa? Ini kan juga sangat membantu pemerintah. Jadi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa, perguruan tinggi dalam perannya itu harus bisa mencetak lulusan-lulusan yang mempunyai entrepreneurship. Seperti itu posisi dari saya. Baik, luar biasa. Big applause dulu buat narasumber kita di sore hari ini, yaitu Ibu Associate Profesor Dewi Andriani SCMM yang sudah sudi kiranya hadir ya dalam program Mayakaba ini selaku Ketua Pusat Kewirausahaan, Inovasi dan Inkubator Bisnis Puskibi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, mungkin Wani ada yang ingin disampaikan sedikit atau gimana? Bagi saya diploma entrepreneurship in university ini satu benda yang menarik sebab macam Prof sebutkan tadi untuk menambahkan pendapatan, membuka peluang pekerjaan pada rakan-rakan yang lain. Kita boleh belajar cara selok-belok bisnes. Maksudnya walaupun kita ada kerja lain, tapi kita boleh buka satu pekerjaan yang lain juga. Maksudnya dia kerja. Baik, terima kasih buatnya Wani yang berada di TDM Face Live. Terima kasih buat Bu Dewi yang udah memberikan pemaparannya terkait dengan Development Entrepreneur University. Semoga kita bisa berjumpa lagi di program-program selanjutnya. Buatnya Bu Dewi, sukses selalu, sehat selalu, sukses terus untuk Puskibi UMSU. Ya, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Mayakaba buat teman anak muda dan juga teman mahasiswa. Waduh, kini saatnya saya Bes Nugraha undur diri dan sampai jumpa di program Mayakaba berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.